kesehatan masyarakat AKB dalam rangka pencegahan dan pengendalian coronavirus 19. Ibu dan Bapak boleh baca di situ hal-hal apa saja yang diatur dalam peraturan gubernur ini. Bagaimana kaitannya dengan sekolah? Yang jelas di pasal 9, karena Subang zonanya zona orange, pasal 9 huruf H disebutkan bahwa belajar atau sarana pendidikan ditutup untuk sementara. Yang boleh membuka hanya level 1 atau zona hijau. Nah, zona hijau adalah daerah dengan kemungkinan ada risiko tapi tidak ada kasus terkonfirmasi. Sedangkan Subang ini adalah kan level orange, di mana risiko sedang dengan potensi virus tidak terkendali. Nah, untuk level 3 ini masyarakat diatur dalam AKB itu berbeda dengan level-level yang lain. Misalnya, kita tetap dianjurkan berada dalam rumah. Yang bekerja hanya untuk keperluan yang penting atau fungsi tertentu yang tidak bisa work from home atau bekerja dari rumah. Yang kedua, kalau kita bepergian tetap harus dengan protokol kesehatan. Sarana transportasi dibatasi kapasitasnya. Tempat-tempat umum seharusnya ditutup. Aktivitas bisnis terbatas hanya untuk yang kepentingan umum, misalnya sarana pelayanan kesehatan, SPBU, kemudian toko-toko bahan pokok dan lain-lain, ya. Jadi kita memang harus patuh dengan keadaan ini, karena kalau tidak resiko kita akan lebih tinggi lagi ke level merah, di mana virus sangat tidak terkendali. Tentunya Bapak dan Ibu sekalian kan ingin bahwa anak-anak maunya masuk sekolah. Tapi kita harus melihat bahwa risiko itu di saat ini di Subang sangatlah berat, ya, karena kita berada di level orange dengan potensi yang sangat meningkat. Baik Bapak Ibu, mungkin kita akan mulai saja. Kita akan sambil sedikit santai, tetapi tidak akan terlalu banyak membuang waktu. Selamat pagi Bapak Ibu semua, Bapak Ibu narasumber, Ibu Kepala, Bu Nani, Bapak Ibu Guru semua, dan teman-teman yang ada di belakang layar. Terima kasih sudah menyediakan fasilitas untuk kami semua bisa melaksanakan webinar. Yang webinar kali ini kita akan membahas tentang peran guru dan orang tua dalam pembelajaran dari rumah. Kita akan membahas itu semua, tetapi kita akan lebih ke pengalaman. Kita akan lebih ke sharing pengalaman. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan beberapa narasumber yang akan memberikan sharing kepada kita semua. Yaitu yang pertama ada Ibu Bunga Nababan, yaitu orang tua dari Samuel kelas 8. Halo Ibu. Ada juga Ibu Amelia Monteiro, ada di belakang ya, ada di belakang saya. Ada Bapak Ahmad dari Koramil, sebagai orang tua juga dari Rodatul kelas 8. Dan ada Ibu Liana. Selamat pagi Ibu Liana. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan hadir di sekolah kami untuk memberikan beberapa informasi tentang sharing yang terjadi ketika BDR berlangsung. Tetapi sebelum itu semua, mari kita awali kegiatan kita hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh saya sendiri secara langsung. Dan saya mohon izin memimpin dengan cara Katolik. Untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung, silakan menyesuaikan dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Allah Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu dari semalam sampai pagi ini. Terlebih di pagi ini kami akan melakukan
kegiatan di sekolah ini yang bertujuan untuk sharing pengalaman kami selama BDR, terutama dari orang tua dan siswa. Kiranya ya Bapak sertailah kami supaya kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat menjadikan kami lebih bermanfaat dan lebih berguna bagi masyarakat di sekitar ini. Doa ini kami aturkan kepadamu ya Bapa dengan pengantaran Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bunda Maria, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan langsung saja Bapak Ibu, kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kita SMP Bunda Maria, yaitu Ibu Nani. Kami persilakan Ibu Nani. Terima kasih Pak Leo atas waktunya. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi buat yang terhormat Romo Gandhi sebagai Romo Pembina, para TPS, Bapak Ibu orang tua siswa, dan Bapak Ibu guru, juga salam sangat buat Bapak Ibu yang hadir di sini, di tempat ini untuk memberikan pengalamannya. Mudah-mudahan pengalaman Bapak Ibu yang terjun langsung di lapangan memberi motivasi buat kami di sekolah. Perkenalkan, sebelum saya melanjutkan pengantar saya Ibu Maria Nani, biasa dipanggil dengan Ibu Nani. Untuk tahun pelajaran 2020-2021 ini, saya diberi tugas untuk menjadi kepala sekolah. Ada teman-teman saya yang juga menjadi rekan dan teman dalam perjalanan mengembangkan sekolah ini. Ada Pak Leo, ada Pak Tikno, ada Miss Meli, ada Budia, Pak Pras, Pak Wawan, Pak Fitri, juga Pak Suhandi, yang banyak bekerja di lapangan untuk supaya sekolah ini tetap rindang. Terima kasih kepada semua orang tua siswa kelas 7 dan kelas 8 juga kelas 9 yang sudah bergabung dalam kegiatan pagi ini. Kegiatan ini adalah salah satu program sekolah yang dilaksanakan pada Sabtu kelima pada bulan Agustus. Bagi orang tua siswa yang belum bisa hadir pada kegiatan ini, semoga di kegiatan yang akan datang bisa bergabung. Kami menunggu Bapak Ibu bisa berpartisipasi. Tema webinar atau parents meeting kali ini adalah peran orang tua dan guru dalam BDR. Kenapa mengangkat tema ini? Karena kondisi saat ini yang membuat bahwa BDR harus dilaksanakan. Saya, teman-teman di sekolah, dan Bapak Ibu orang tua siswa tidak ingin sebenarnya kondisi seperti ini. Tetapi di luar rencana semua pihak bahwa kondisi saat ini harus kita lalui. Kondisi di mana siswa harus belajar dari rumah, sementara Bapak Ibu guru bekerja dari sekolah. Dengan kondisi saat ini, kami Bapak Ibu guru harus banyak belajar untuk bisa mengajar dan mendidik siswa-siswi yang sudah dipercayakan kepada kami. Kami tidak berhenti pada satu metode atau satu aplikasi yang kami gunakan untuk menyampaikan materi dan tugas. Tapi kami selalu belajar mencari dan mempelajari banyak metode dan banyak aplikasi untuk kami gunakan dalam pembelajaran secara daring atau online. Kami belajar antar teman, belajar dengan tim dari yayasan. Terus terang, dengan belajar secara daring, lebih banyak menyita waktu, pikiran, dan tenaga. Tetapi kami akan selalu belajar dan akan memberikan yang terbaik untuk putra-putri Bapak Ibu yang sudah dipercayakan kepada kami. Memang ada masukan dari beberapa orang tua untuk kami segera memutuskan tatap muka. Terus terang kami tidak bisa mengabulkan harapan orang tua untuk saat ini. Karena kami harus punya izin tertulis dari Dinas Pendidikan,
Kabupaten Subang, harus ada izin tertulis dari Yayasan Salib Suci, harus ada surat tertulis persetujuan semua orang tua siswa mengizinkan putra-putrinya untuk sekolah atau tatap muka. Dan kami harus menyiapkan protokol kesehatan yang lengkap. Sebenarnya kami juga ingin tatap muka, tetapi kami lebih mementingkan kesehatan dan keselamatan semua pihak. Bukan berarti tidak mementingkan pendidikan. Selain itu kami juga pun pihak sekolah sebenarnya sudah jauh-jauh hari mempersiapkan semua keperluan jika nanti sekolah akan dibuka kembali. Dengan kondisi di mana siswa harus belajar dari rumah, Bapak Ibu guru harus mengajar secara daring atau online. Tidak ada yang kita salahkan, tidak saling menyalahkan, atau mencari siapa yang salah. Tetapi kondisi atau keadaan saat ini yang membuat pihak-pihak yang berkepentingan mengambil kebijakan untuk dunia pendidikan belum bisa tatap muka. Maka marilah kita sama-sama belajar untuk mendampingi putra-putri kita sehingga mereka dapat belajar dengan aman, sehat, selamat, nyaman, dan senang. Mungkin itu pengantar dari saya. Terima kasih buat teman-teman di sekolah yang sudah mempersiapkan kegiatan ini. Juga terima kasih buat orang tua dari Raditya kelas 8, orang tua Samuel Perli dari kelas 8, orang tua Jeffrey dari kelas 7, orang tua Redato dari kelas 8, dan Michelle nanti akan ada kelas 9 yang sudah bersedia mengisi kegiatan ini. Sekian pengantar dari saya, mohon maaf jika ada kata atau kalimat yang tidak berkenan. Sekian, selamat pagi. Terima kasih Ibu Nani, cukup jelas ya. Kita juga sebetulnya Bapak Ibu guru sudah kangen dengan siswa-siswi, pengen bertatap muka, belajar bersama dan berkomunikasi dan canda tawa kami sering melakukan di kelas untuk modal pembelajaran kami. Selain itu, ya karena harus banyak izin yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tatap muka ini, ya kita juga susah karena protokol kesehatan juga sangat penting. Itu. Untuk selanjutnya kita akan langsung mendengarkan sharing salah satu orang tua dari kelas 8, yaitu Ibu Liana Ibu Bunga ya. Ibu Bunga, maaf Bu. Biasanya manggil Mama Samuel soalnya. Kita langsung aja mendengarkan sharing dari Ibu Bunga. Kami persilakan. Selamat pagi. Selamat pagi buat kita semua, Bapak Ibu, Ibu Kepsek, dan orang tua semua yang sekarang saat ini kita dalam webinar. Oh ya, mengenai sharing selama pelajaran, selama pandemi ya, pengalaman saya sebagai orang tua, banyak negatif sama positifnya, apalagi seperti Samuel. Mungkin Bapak Ibu udah tahu sendiri ya, Samuel anaknya gimana gitu, disiplinnya kurang gitu. Kadang tugas yang sudah dikerjain malah lupa dikirim. Kadang mesti diingetin lagi, terus waktu itu juga banyak kebuang di rumah, jadi larinya ke game. Apalagi anaknya kan sekarang udah kelas 8. Kalau kita terlalu banyak mengingatin, mungkin ini ya anaknya sudah mulai remaja, dewasa kali ya Pak ya. Nah, kalau untuk saya sebagai orang tua sih berharap kalau pandemi ini cepat berlalu supaya bisa bertatap muka, tapi nggak ada salahnya sih Bu kalau ada pertemuan lah sekali 2 kali diadakan di sekolah. Apalagi kalau dalam situasi saat ini kan kita tahu sih kalau gimana ya, kita mengikuti protokol ya Pak Bu, sesuai dengan protokol. Tapi kalau bisa itu tidak, gimana ya saya bilangnya ya Pak. Kalau saya sebagai orang tua sih banyak tidak bisa mengikuti untuk tugas-tugas juga itu saya nggak bisa dari
pengalaman kita itu berbeda gitu loh, Pak. Berbeda, sangat berbeda banget gitu. Walaupun kita sebagai orang tua, ada pelajaran Pak yang kita tidak bisa kita ikutin lagi. Mungkin sudah lama ya Pak, udah lama banget yang nggak kita bisa ikutin lagi untuk terapkan ke anak-anak gitu Pak. Tapi kalau bisa sih, kalau harapan saya sebagai orang tua, pandemi ini cepat berlalu lah Pak, supaya bisa bertatap muka kembali ke sekolah, tapi paling tidak ada pertemuan lah untuk anak-anak, maksudnya sesuai dengan mengikuti protokol. Kalau dari saya mah itu aja Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu Bunga atas sharingnya barusan. Cukup menarik ya Bapak Ibu. Memang kalau kita perhatikan banyak sekali hal-hal negatif dan positif yang dirasakan ketika PDR berlangsung. Tetapi harapan kami juga dari Bapak Ibu guru tuh ingin lebih banyak positifnya, karena Bapak Ibu guru juga selama ini selalu belajar seperti yang tadi diinfokan oleh Bu Nani di dalam pengantar. Jadi kami juga sering belajar aplikasi ini, wah belajar lagi gitu. Aplikasinya ganti, belajar lagi. Ada aplikasi yang baru, wah bagus nih, kita belajar lagi. Dan hebatnya lagi sampai sekarang Bapak Ibu guru yang biasanya tidak pernah melakukan video atau jarang melakukan video, sekarang lebih sering melakukan pembuatan video, bahkan editing sudah mulai diajarkan. Yang tadinya tidak bisa editing, apa sih ini editing gitu. Sekarang Bapak Ibu guru sudah mulai tahu rupanya ya, begitu. Mungkin kita akan langsung saja ke narasumber yang berikutnya, yaitu dari Ibu Liana. Nah ini baru benar ya, Ibu Liana, Mama Radit ya. Mama Radit, sehat Mama Radit ya, mudah-mudahan selalu sehat. Kami sangat senang Ibu sudah hadir. Kita langsung aja Bu, silakan untuk sharingnya. Selamat pagi Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, wali kelas 8. Saya cuma mau share pengalaman saya sebagai orang tua Muhammad Reza Raditya Raihan yang biasa dipanggil Radit. Sebenarnya sih kalau Radit itu kalau untuk saya lebih enak ya, mungkin karena saya dari dia mulai masuk sekolah kelas 1 atau gimana itu dia udah mandiri gitu. Saya sebisa mungkin saya hanya membantu, dan saya nggak pernah, setahu saya, seingat saya nggak pernah kasih dia jawaban. Jadi dia cari sendiri gitu jawaban. Sampai sekarang saya juga SMP ini saya nggak keteteran. Dan kebetulan saya kan punya anak kecil SD kelas 2 sekarang ya. Anak kan emang beda-beda, dan anak yang kecil ini emang agak ribet saya rasa daripada anak saya yang pertama Radit ini. Nah, dari awal ada daring, Radit itu gampang ngikutinnya. Jadi saya cuma tanya kalau pagi, udah ada tugas Kak? Dia udah siap di laptopnya setiap pagi. Udah mandi, udah siap di laptopnya, udah nunggu tugas sambil sarapan gitu. Nah, dia kerjain, dan kadang saya suka ajak dia keluar. Dan dia nggak mau, karena dia bilang ada tugas Bun, tugasnya belum sampai semua. Karena kan saya pikir kan kayak kelas SD ya, kelas kecil, tugas itu langsung masuk semua brebet gitu kan. Ternyata kalau SMP enggak ya, ada waktu-waktunya gitu, terus enggak langsung semua masuk gitu tugasnya. Nah, jadi kalau saya ajak, dia suka bilang ada tugas Bun, belum semua, belum selesai atau gimana. Yang saya tahu, alhamdulillah anak saya bisa gitu. Walaupun mungkin banyak bantuan dari Google, dari yang lain lah. Mungkin dia juga ada sharing sama teman-temannya. Kadang Bun, kakak belum selesai yang ini. Ternyata ada lagi Bun, kata teman kakak, ada yang belum dikerjain gitu ya. Mungkin kalau kemarin Papras ya, sekarang masih Papras ya wali kelasnya. Oh iya,
Pernah juga saya kaget gitu, dapat WA di grup, Pak Pras kirim data-data anak-anak yang belum, maksudnya ada beberapa yang belum ngerjain gitu. Saya juga kaget, takutnya Radit juga enggak gitu. Dan kemarin juga dikirim sama Pak Pras, ada yang kosong ya Pak nilainya, ada yang nol, ada yang kosong. Apa ya pelajaran apa? Saya tanya, kok ini bisa nol gitu? Berarti kan dia belum kerjain ya Pak ya. Nah, cuman dia berusaha, ya udah Bun, iya ada yang belum dikerjain, nah dia kerjain, alhamdulillah. Ya mungkin dari anak kan beda-beda ya Pak, tapi saya pikir Radit alhamdulillah bisa ngikutin, tapi saya minta ya ada materi yang ada gitu, jadi si anak tuh nggak susah buat ngerjainnya, jadi nggak harus di Google gitu carinya. Nah, gitu aja mungkin Pak. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Mama Radit. Kak, seru ya jadi mamanya Radit. Raditnya sudah mandiri. Berarti lebih ke sebetulnya pribadi anak sendiri Bu ya. Seperti Radit dan Raihan ya. Radit berbeda mungkin ya. Oh rahasia Raihan. Raihan Mama Radit juga ya. Rahasia berbeda ya. Mungkin rahasia juga masih kecil sih ya. Belum terbangun. Begitu. Dan ya Kak, kami sekolah juga tentunya berharap bahwa seluruh siswa, walaupun tidak semuanya, kebanyakan seperti Radit pengennya. Jadi anak-anak sudah bisa mandiri, belajar mandiri, dan mencari sesuatu. Apalagi sampai sharing dengan teman-temannya itu kami sangat senang. Karena sudah bisa sharing walaupun terpisah oleh jarak. Seperti itu. Terima kasih Mama Radit untuk sharingnya. Untuk selanjutnya, kita akan mendengarkan sharing. Kita akan mendengarkan sharing. Kalau tadi kan orang tua nih dua sudah sharing. Nah sekarang kita akan mendengarkan sharing dari murid. Apakah siswanya sudah masuk Pak Pras? Oh belum masuk. Mungkin tadi sudah dihubungi, sudah siap. Mungkin ada kendala dengan jaringan. Saya sudah masuk Pak. Oh sudah masuk. Michelle mana ya? Wajahnya tidak muncul Michelle. Namanya siapa Michelle ya? Michelle sehat Michelle? Sehat Pak. Sehat. Nah, jadi narasumber kita dari siswa yaitu adalah Michelle Alvera, siswa dari kelas 9. Halo Michelle, sudah muncul wajahnya. Terima kasih. Sudah siap Michelle untuk bercerita kepada kami bagaimana Sudah. proses ketika Michelle saat belajar di rumah. Apalagi kita sudah beberapa bulan tidak bertemu ya Michelle ya. Kita dada-dada dulu. Halo Michelle. Sudah lama kita tidak bersua. Sudah siap Michelle untuk bercerita tentang pengalamannya? Sudah Pak. Sudah? Boleh langsung saja ya Michelle ya? Oke, silakan Michelle untuk sharing. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan para orang tua. Selamat pagi. Saya Michelle dari kelas 9. Di sini saya ingin berbagi pengalaman dalam kegiatan belajar di rumah. Saya tidak merasa terbebani saat belajar dari rumah. Rasanya juga lebih santai karena saya dapat mengerjakan tugas sambil mendengarkan musik atau sambil melakukan kegiatan kecil lainnya. Tetapi saya juga bisa fokus terhadap yang diberikan. Setiap pagi sampai siang saya mendapat materi, tugas dari ibu bapak guru. Ada yang memberi tugas yang cukup susah dan ada juga yang mudah. Saat kita kesulitan dalam mengerjakan, kita juga dapat langsung bertanya kepada guru mata pelajaran. Di Google pun banyak yang dapat kita cari kalau kita kurang memahami penjelasan-penjelasan yang diberikan Bapak Ibu guru. Biasanya setiap mata pelajaran juga kegiatan video call menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet. Kegiatan video call ini membuat saya lebih bisa banyak bertanya. Banyak variasi metode aplikasi online digunakan oleh Bapak Ibu guru dalam penyampaian materi atau tugas. Selama saya belajar di rumah, peran orang tua pun sangat banyak. Saya dibimbing langsung oleh orang tua. Orang tua selalu memantau kegiatan saya. Bahkan selalu mengingatkan saya dan tugas saya. Terima kasih buat orang tua. Tapi saya juga merasa semakin kesini sedikit bosan karena tidak ada interaksi dengan orang luar seperti guru.
dan teman, dan yang lainnya. Dan sedikit susah untuk memahami penjelasan di pelajaran baru. Banyak juga sisi positif yang bisa saya ambil. Di antaranya dengan BDR ini, saya juga semakin bisa bermain dengan gadget. Banyak hal yang dulu menurut saya susah, makin ke sini saya semakin mengerti dan paham bagaimana cara menjalankannya. Juga jam belajar BDR tidak sama dengan tatap muka. Jadi, tidak seharian belajar menggunakan internet, karena sebagian tugas dikerjakan di luar internet. Maka teman-teman pandai-pandailah mengatur waktu dalam BDR ini. Terima kasih sekali. Terima kasih juga buat Bapak Ibu Guru yang selalu mendampingi saya. Salam buat teman-teman dimanapun berada. Sekian cerita pengalaman saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wow, mantap sekali ya Michelle ya. Ternyata lebih santai bisa sambil ngopi dan tiduran ya belajarnya ya Michelle ya. Begitu ya, bisa lebih santai. Terus sumber belajar juga jadi lebih banyak ya, tidak hanya dari perpustakaan atau dari buku-buku yang ada di sekolah ya. Tapi Michelle juga bisa mencari dari internet yang justru materi sambungkan sumber-sumbernya juga lebih luas. Begitu ya Michelle ya. Iya Pak. Kekurangannya ya memang Bapak Ibu Guru juga merasakan. Bapak Ibu Guru semuanya sangat kangen sekali dengan teman-teman ini nih. Terutama Michelle ya. Michelle tidak tambah gemuk ya, kelihatan kurus sekarang ya. Apa gara-gara lockdown Michelle jarang olahraga mungkin? Iya Pak. Nanti Pak Wan Bapak minta untuk memberikan materi olahraga yang cukup berat untuk Michelle ya. Siap Michelle ya, Pak Wan siap memberi materi. Begitu, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu orang tua yang selalu setia mendampingi Bapak Ibu siswa-siswi anak-anak kita dalam belajar BDR ini. Semoga apa yang kita usahakan dalam mendidik siswa-siswi kita atau anak-anak kita dapat menjadikan kita semua, terutama anak-anak kita, lebih hebat lagi, lebih dewasa lagi, dan lebih mudah dalam mencapai cita-cita mereka. Nah, sampai sini kita tadi sudah mendengarkan dari orang tua nih, dua orang tua, dan ada juga dari siswa, ada pengantar juga dari Ibu Nani. Kita akan masuk ke tanya jawab. Mungkin ada Bapak Ibu yang di rumah yang ingin bertanya kepada Bapak Ibu narasumber atau kepada sekolah. Kami persilakan, kami beri waktu. Kalau ada yang mau bertanya, silakan saja langsung nyalakan audionya, kemudian berbicara. Atau melalui chat juga bisa. Chat di Google Meet bisa, kami tunggu. Gitu. Kami sambil menunggu, saya masih ingin ngobrol juga sedikit sama Mama Radit dan Mama Samuel. Kalau di rumah anak-anak tambah nakal nggak Bu? Kalau nakal sih enggak sih ya Pak, karena nggak keluar ya, mungkin nggak interaksi sama teman-temannya. Cuma ya itu kebanyakannya fokusnya ke HP-nya aja Pak, gitu loh. Nah, jadi kadang tugas-tugasnya fokus ke HP, kadang tugas-tugas itu ya lalai gitu tugas. Padahal tugas itu sebentar. Kadang nunggu tugas dikirim atau pengiriman Sukalodi, ya itu lalai, sibuk pegangin gamenya lagi, balik ke aplikasinya. Ya itu Pak, paling kalau nakal sih enggak sih, karena adem-adem aja di rumah, ya itu Pak. Mungkin Mama Radit, bagaimana Radit? Mungkin paling terjadi keributannya sama adiknya Pak. Karena adiknya pengen pakai laptopnya juga. Nah kebetulan Radit HP-nya jadul. Jadi kalau ngerjain tugas juga kan pakai laptop, kecuali kalau main game ya Pak. Paling adiknya juga pengen main laptop juga. Kebetulan cuma ada satu juga di rumah, jadi ya harus berbagi lah Pak. Cuman emang kan koneksi internet agak
lemot ya Pak ya kadang. Jadi kalau pas dia lagi ngerjain apa, adiknya kadang download apa, paling ribut di situ aja sih. Tapi untuk ini mah enggak sih Pak. Cuman ya mungkin itu lebih tinggi nggak ketahuan. Perubahan yang Iya. disadari. Kalau anak sudah masuk sama kita. Iya gitu. Perubahan fisik. Kalau buat gemuk enggak sih ya, kalau Radit emang badannya mungkin kayak gitu, tapi tingginya itu, iya, sama paling pesanan makanannya agak banyak kalau bundanya keluar. Jadi lebih banyak makan ya? Iya, karena dia emang nggak jarang lah ke warung gitu Pak. Dia kurang suka jajan ke warung, terus emang nggak main di lingkungan rumah nggak. Paling dia suka ini di grup, ada kan grup kelas ya, anak-anak gitu, paling di situ atau apa sebutannya mabar ya kalau main-main itu. Iya paling gitu aja sih, enggak sih kalau nakal sih enggak sih Pak, malah lebih teratur kayaknya sekarang, makan lebih teratur. Kadang kalau ini juga kadang suka goreng-goreng sendiri, dia udah bisa. Terus suka bikin apa menu apa gitu kan, suka ngikutin, nggak tahu juga kadang sama temennya katanya minta beliin inilah itulah buat bikin, kadang dia bikinnya doang dimakannya enggak. Dimakannya enggak. Gitu. Ada yang sudah mau bertanya Pak Abbas? Belum ada. Atau kita lewat dulu ke sharing yang selanjutnya sambil menunggu pertanyaan. Begitu aja ya, supaya tidak terlalu banyak menghabiskan waktu. Kita langsung saja. Berikutnya kita akan mendengarkan sharing dari Ibu Amelia Monteiro, yaitu orang tua dari Jeffrey Raditya kelas 7. Beliau ini juga sebagai bidan, sebagai salah satu medis yang kadang juga terjun langsung ke COVID ya Bu ya. Begitu. Boleh Ibu kami persilakan untuk langsung mengobrol dengan kami. Terima kasih juga sudah hadir. Silakan. Selamat pagi buat Bapak Ibu Guru BM yang telah memberikan kesempatan kepada saya, dan juga selamat pagi para orang tua siswa yang ada di rumah. Saya adalah orang tua dari salah satu siswa yang ada di sini. Saya juga sebagai tenaga kesehatan yang ada di salah satu puskesmas yang ada di Tamagdahan. Di sini saya akan berbagi pengalaman yang saya dapat sehari-hari. Berita yang akan saya bagi, pengalaman yang akan saya bagi ke orang tua siswa sama guru-guru yang ada di sini, yaitu berita tentang COVID-19. Bapak Ibu, para orang tua murid yang ada di rumah, tentang COVID-19 ini sudah tidak aneh. Saya pikir semuanya udah mengerti, udah tahu. Tetapi mungkin yang paling penting, berita terakhir yang kita dapat pada tanggal 27 Agustus kemarin, bahwa kasus ini bukannya semakin berkurang, tapi semakin bertambah. Jadi yang tadinya yang positifnya Subang ini cuma ada 147, bertambah jadi 191. Itu tempatnya ada di sekitar kita, ada di Pantura. Yang penambahan itu ada di Pantura. Penambahan itu ada 45 orang. Dari 45 orang ini, 40 orang dari tenaga kesehatan, yaitu di Puskesmas Ciasem, 5 orang ini dari masyarakat. Jadi mungkin kita harus was-was, kita harus berhati-hati
dengan protokol kesehatan yang diberikan kepada pemerintah ke masyarakat atau orang tua murid yang ada di rumah. Karena satu itu akan tertular ke banyak orang. Nah, dari 40 ini yang di tenaga kesehatan di Puskesmas Ciasam ini, untuk sementara waktu Puskesmas ini ditutup. Jadi tidak melayani pasien, tapi dialihkan ke Puskesmas yang terdekat. Yang 5 orang itu dari masyarakat. Dari situlah mungkin saya berbagi pengalaman. Saya mungkin dari sini sebagai tenaga kesehatan mungkin berpesan kepada orang tua murid yang ada di rumah, kita tetap waspada, hati-hati bahwa ini sangat berisiko banget. Mungkin yang harus saya sampaikan di sini, dari penyakit COVID ini semuanya sudah tahu. Cuman yang saya mau kasih, tidak bosan-bosan mengingatkan kepada, kalau di tempat kerja saya tiap hari dan tiap hari, di pasien juga, di tempat kerja saya, di luar itu juga saya tetap tidak ada bosannya untuk mengingatkan bahwa yang cara untuk pencegahan itu kita harus disiplin memakai masker. Yang kedua, kita harus jaga jarak. Yang ketiga, rajin cuci tangan. Sepertinya sepele, tapi inilah yang pencegahan yang paling utama itu ini. Yang keempat itu kita harus jauhi keramaian. Yang kelima, jangan keluar rumah kalau lagi tidak enak badan. Yang keenam, kalau para orang tua murid atau pokoknya anggota keluarga ada yang sakit, gejalanya demam, batuk, pilek, atau kesulitan bernapas, segera hubungi tenaga kesehatan yang terdekat supaya tidak terlambat. Mungkin itu berita yang baru kemarin tanggal 27 yang saya dapat ini seluruh Subang, jadi bukan cuma di wilayah kita, sebab yang terbanyak yang 40 kemarin sudah mendekati lokasi sekolahan kita nih. Jadi ya kita harus was-was. Ini baru 40 orang yang diberi, 45 yang positif. Kalau belum lagi orang yang ketemu di pasar atau orang yang berobat ke puskesmas itu belum terdeteksi. Makanya dari situ mungkin saya menghimbau kepada para orang tua di rumah untuk menjaga anak-anaknya, keluarganya tentang cara pencegahan COVID-19. Disiplin, intinya disiplin. Masih ya. Kalau misalkan ada gejala kayak demam, batuk, pilek, itu biasanya kalau di kampung itu kita anggap sepele, cuman mungkin cuaca mungkin ini. Tapi kalau misalkan dia ini hubungin tenaga kesehatan yang ada, karena tenaga kesehatan yang ada itu dia udah tahu protapnya, dia pasti udah tahu dia harus nganjurin kemana-kemananya, udah pasti, jadi jangan sampai terlambat. Itu aja Bu. Iya. Mas, sebut banget. Ya, jadi salah satu kenapa sekolah Bunda Maria, terutama SMP, tidak memperbolehkan siswa untuk kita belajar bersama di sekolah ini, ya seperti yang diinfokan oleh Ibu Amelia tadi ya Ibu. Kita taunya santai-santai aja di Pantura, tetapi ternyata di daerah Ciasem satu puskesmas ditutup. Nah itu harus puskesmas
Bayangkan kalau sekolah satu sekolah ditutup, wah menjadi lebih susah ya. Kalau apa namanya, rumah sakit atau puskesmas aja ditutup, nanti kalau misalkan ada yang kena, kita mau berobat kemana gitu, atau yang sakit biasa kita mau berobat kemana, padahal jangan sampai para medis sakit itu kan, apalagi tadi 40 medis semua sudah kena COVID-19, itu sangat berbahaya. Yang mau mengobati kita semua siapa? Itu salah satu alasan sekolah kami juga tidak atau belum mengadakan pertemuan langsung di sekolah atau hadir di setiap rumah di siswa-siswi. Itu salah satu alasannya. Begitu. Barusan saya ada masuk, ada yang ingin bercerita, saya akan bacakan aja. Selamat pagi Bapak Ibu guru di sekolah. Selamat pagi Ibu. Ini dari orang tua Deril Redi Purnomo kelas 7. Selamat pagi Ibu. Ingin bercerita, menyampaikan keluh kesah anak saya. Oh, kami sangat senang ini. Saya bacakan. Anak saya pernah curhat, dia bilang, "Mah, kalau belajar gini susah karena jarang baca-baca buku. Karena Deril bisa karena denger guru nerangin jadi bisa mungkin gitu ya." Terus ibunya bilang, "Nah, saya bisa langsung tahu pas guru. Oh, tapi saya langsung bisa tahu pas guru menerangkan. Jadi aslinya Deril itu jarang baca-baca buku, tapi tahu dan hafal pada saat dia memperhatikan apa yang guru terangkan." Terima kasih Pak. Oh, sama-sama Ibu. Itu keluh kesah dari Deril. Mudah-mudahan COVID-19 cepat berakhir. Amin. Kami Bapak Ibu guru juga sangat berharap pandemi ini cepat selesai. Ya, kesulitannya memang begitu ya Bapak Ibu guru, teman-teman ya. Kami ingin sekali komunikasi langsung dengan teman-teman, tetapi kesulitannya ya begini, seperti yang diceritakan oleh Ibu Amelia tadi. Jangan sampai sekolah kita menjadi sumber penyebaran baru, terutama di Pamanukan ini. Tapi kami berharap guru-guru juga selalu menyediakan fasilitas. Misalkan pada saat pembelajaran kita langsung tatap muka online, disitulah saatnya dari untuk bertanya dan mendengarkan informasi-informasi dari Bapak Ibu guru, ataupun Bapak Ibu guru pasti siap sedia apabila ada yang ingin ditanyakan, misalkan bisa melalui WhatsApp atau chatting, ataupun jika ada waktu Bapak Ibu guru juga bisa ditelepon pada saat waktu luang begitu. Mungkin itu ya Deril ya kalau kesahnya. Sama kami juga Bapak Ibu guru tetap belajar di rumah. Semoga teman-teman semua, anak-anak semua di rumah juga tetap semangat. Kita harus tetap berjuang, belajar bersama, sehingga ketika pada saat tatap muka nanti kita tidak terlalu jauh tertinggal materinya. Jadi tetap mengikuti instruksi-instruksi, perintah-perintah, materi, tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru tetap dikerjakan, tetap dilaksanakan, supaya tetap berjalan kegiatan belajar kita. Mungkin itu dulu. Ada pertanyaan lain Pak Pras? Tidak ada ya. Sambil menunggu, kita akan langsung ke narasumber berikutnya. Narasumber berikutnya ini kita akan mendengarkan langsung dari pihak keamanan di sekitar Pamanukan, yaitu Bapak Ahmad dari Koramil berapa 0605 kalau nggak salah ya. 0509. Kita akan langsung mendengarkan dari Pak Ahmad sebagai keamanan dari Pamanukan. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi menjelang siang Bapak-bapak, Ibu-ibu guru dan orang tua murid di SD SMP Bunda Maria. Perkenalkan, nama saya Ahmad. Saya orang tua dari Raudatul Jannah, mungkin dikenal dengan Ratu. Mungkin Ratu dari TK, SD, SMP, dia minta di sini. Dia mintanya di sini, ya saya ngikuti. Pengalaman saya sebagai orang tua yang kemarin Ibu Kepala menyampaikan sebagai pembicara, saya bingung pembicara.
gimana gitu kan, saya nggak ngerti lah, tapi kalau ngobrol-ngobrol mungkin saya bisa. Saya semenjak COVID, kalau nggak salah dari akhir bulan 3 menjelang bulan 4 itu COVID sudah agak menyebar, kalau nggak salah itu saat selesai banjir sampai sekarang saya tidak pernah berhenti, non-stop, pernah istirahat sama sekali. Pengalaman saya sebagai orang tua, pembelajaran anak di rumah itu, situasi sekarang dianggap paling bagus. Memang bagusnya memang tatap muka, tapi ini keadaan di luar tidak, yang diharapkan ya lebih bagus kita belajar di rumah. Negatif positifnya semua mengambil resiko. Untuk guru ekstra bekerja, membuat materi, menyampaikan materi, menerima hasil dari anak itu 3 kali lipat kerjanya. Saya juga berterima kasih kepada guru-guru yang membimbing anak-anak saya. Sebagai orang tua, ekstra juga melatih kesabaran. Yang gimana tadinya pengetahuan pendidikan diserahkan kepada guru, kepada sekolah, sekarang dilibatkan kepada orang tua. Otomatis orang tua juga harus ekstra bekerja, ya ekstra mengawasi anak belajar di rumah. Seperti itu. Apalagi saya ya tugas, ya anak. Pengalaman di luar di lapangan, saya sampaikan kepada anak. Saya sering sampaikan setiap harinya, mana daerah yang rawan, mana daerah yang tidak rawan. Kenapa sekolah mengambil seperti ini? Seandainya ada keputusan sekolah, mungkin kalau bisa anak saya jangan sekolah dulu. Itu kalau saya, Pak. Jangan sekolah dulu, karena yang itu kan saya. Saya sering ke sana kemari. Nah, sekarang ditingkatkan masalah protokol kesehatan. Protokol kesehatan yang utamakan masker. Untuk masker ini, kalau kami wajib di kantong itu 5. Ini 5. Kapas ini isinya masker 5. Kemudian membawa sanitizer itu wajib sifatnya. Itu dari pimpinan langsung perintah dari atas ke atas. Mungkin saya juga mungkin tidak menggunakan wifi. Saya di rumah tidak menggunakan wifi, hanya menggunakan kuota aja. Kenapa saya mengambil kuota? Saya membatasi pergerakan anak untuk bermain. Membatasi. Kalau menggunakan wifi, mungkin anak terlena, bisa malam, bisa menggunakan wifi. Memang ada seperti kalau saya kepada anak, lebih baik saya mengeluarkan uang. Kalau saya itu, supaya membatasi anak bahwa kuota itu jadi payah orang itu untuk belajar, bukan untuk main-main. Karena juga disampaikan kalau ingin menggunakan wifi yang bebas, silakan di Koramil, karena Koramil juga sudah menggunakan wifi gratis. Cuma kalau di BM kan menggunakan sekolah ya, menggunakan sekolah, pakaian sekolah, kemudian saya juga ada kegiatannya, anak juga enakan di rumah aja. Kemudian pengalaman saya juga, kan anak saya mungkin yang mengetahui perkembangan mungkin Pak Pras, dari kecil gimana saya sering sakit, sedangkan COVID juga kan katanya gitu kan terhadap rentang yang sakit. Ya saya lebih baik anak saya di rumah. Kemudian perkembangan yang selanjutnya bahwa orang tua itulah sebagai orang tua itu harus banyak-banyak bersabar. Kemudian ada kendala di lapangan. Memang anak saya juga sering mengatakan ada kesulitan, Pak. Kesulitan itu gimana? Mungkin ada yang tidak mengerti. Kalau di sekolah bisa menggunakan tanya jawab, menggunakan papan tulis gitu kan. Kalau di jarak jauh saya juga nggak ngerti. Cuma kalau saya bilang coba tanyakan ke guru langsung secara WA pribadi atau gimana.
seperti itu. Untuk positifnya, karena anak harus belajar menggunakan teknologi, saya juga akhirnya belajar sama anak. Saya juga, jangan dikira untuk tentara itu pintar wifi, jangan dikira. Sebenarnya bodoh-bodoh gitu kan. Akhirnya kan dituntut harus bisa, dituntut harus bisa, karena kita mengikuti jangan sampai dibodohi oleh anak. Itu prinsipnya. Kita jangan sampai dibodohi oleh anak. Orang tua harus bisa mengawasi kegiatan belajar. Kemudian dia sampaikan tadi oleh Ibu Samuel, Ibu, saya juga kebetulan anak saya perempuan, anak saya jarang bergaul keluar, nggak pernah bergaul, mungkin selama COVID tidak pernah keluar sama sekali, hanya di rumah, dibatasi rumah, paling kegiatan olahraga, kadang sepeda juga tidak boleh berhenti. Anak saya kalau main sepeda tidak boleh berhenti di jalan. Kalau mau istirahat langsung ke rumah. Kemudian langsung cuci tangan. Tidak boleh sama sekali. Walaupun di sekitar. Kalau untuk masalah tugas, saya kadang-kadang suka mengecek, Pak. Kalau anak sudah mengerjakan tugas, pagi-pagi sudah persiapan, tugas apa sekarang, saya setiap pagi. Sekarang ada tugas apa? Ada belajar tidak? Libur atau tidak? Kalau saya pulang, pasti tanyakan, tugasnya udah dilaporkan belum? Itu kalau saya itu kan. Jadi di sana saya suka sering, yang dulunya saya nggak pernah menanyakan tugas enggak. Kalau sekarang saya sering menanyakan tugas sudah selesai belum? Kalau belum selesai, apa permasalahannya? Kemudian bisa enggak nanti sore dilaporkannya? Kapan batas pelaporan? Seperti itu. Kita memang agak berat. Kalau saya kan sifatnya militer ya tidak harus jam sekian harus tepat waktu, bisa tidak bisa harus segera dilaporkan. Seperti itu. Saya kalau arah seperti itu bisa sesuai dengan ketentuan dilaporkan atau disampaikan saat itu, bisa nggak bisa harus. Karena saya tidak menuntut anak itu nilainya harus 100 semua, tidak. Yang penting anak itu harus mengerti. Termasuk pembelajaran jarak jauh juga, saya tidak menuntut anak saya harus cerdas, harus juara, tidak. Untuk situasi seperti ini, saya menuntut anak saya itu sehat dulu, keluarga sehat. Karena kalau semuanya sehat, semua akan tenang. Apalagi saya sering ke sana kemari, kalau dikatakan rawan, ya mungkin saya yang paling rawan yang paling rawan. Ada yang jauh dulu, zaman jauh dari Jakarta, yang dari luar, saya yang menghadapi duluan. Yang mengarahkan ke puskesmas zaman pertama itu Babinsa. Orang-orang mengarahkan, kita membujuk. Sampai sekarang kalau ada istilah yang rapi, yang suweb, pihak keamanan lah yang membujuk, bukan memaksa, membujuk. Makanya saya sebelum orang lain, saya sendiri pernah disuai. Alhamdulillah hasilnya negatif. Saya pernah disuai, jadi saya merasakan. Jadi saya bisa membujuk. Jadi ada istilah, jangan istilah katanya tidak. Kalau saya pernah merasakan. Apa manfaatnya? Kalau saya yakin saya sehat, saya yakin dengan keluarga, dan saya yakin dengan orang lain, dengan masyarakat. Seperti itu. Makanya saya bilang itu ke anak juga. Walaupun sering mengeluh ingin ketemu dengan rekan, saya bilang sekarang kan zaman internet bisa ngobrol menggunakan video call atau ngobrol bisa. Kalau di saya itu Zoom apa itu? Ya, bisa menggunakannya itu, bisa dengan rekan-rekan saya bilang gitu, bisa ngobrol bercerita. Paling itu aja mungkin dari saya, pengalaman sebagai keamanan di wilayah Pamanukan, bahwa Pamanukan itu kalau saya bilang jangan menganggap zona aman. Kalau menganggap zona aman, kita dianggap aman, itulah tempat yang tidak paling aman. Karena tidak ada kewaspadaan. Itu prinsipnya. Kalau saya bilang saya ke anak itu, di sini katanya dari zona hijau aman. Justru
tempat yang tidak paling aman. Lebih baik zona merah sekalian, karena semua akan waspada semua. Jadi kalau bahaya kita sudah siap menjaga bahaya itu, tapi kalau dianggap aman kita akan terlena terhadap serangan, tidak akan terlena terhadap penyakit itu sendiri. Apalagi yang disebut COVID ini tidak kelihatan. Makanya jangan bilang aman. Kalau saya bilang tempat yang aman itulah tempat yang tidak paling aman, karena kita akan terlena. Jadi saya juga berterima kasih kepada pihak sekolah, bahkan kemarin katanya dapat apa namanya Pak? Anak saya itu laporannya pusat atau apa itu? Gitu. Anak saya ngomong juga, Pak saya dapat kiriman. Ya udah saya bilang itu. Satu, ya nggak tahu lah. Kalau jauh-jauh itu memang saya tidak menggunakan masker Pak, karena kan situasi kan masyarakat zaman dulu kan tidak ada masker. Makanya saya sengaja tidak menggunakan masker itu. Ya udah kita orang tua kan sifatnya kan mengikuti, membantu. Itulah wujud kerjasama antara saya berusaha dengan anak itu saling memperhatikan, saling perhatian, kerjasama. Itu aja sementara. Itu aja Pak. Mohon maaf kalau ada kelebihan waktu atau kata-kata yang salah yang tidak mengerti. Ya, saya mohon maaf. Itu aja pengalaman dari saya. Selamat siang. Terima kasih sekali Ahmad, banyak sekali hal yang baru saya peroleh, terutama terima kasih juga sudah menjadi garda paling depan di Pamanukan, mengawal terus COVID-19 ini supaya pandemi cepat selesai. Terima kasih. Ya, kita berharap ya semuanya sekali lagi cepat selesai lah ya, kita bertemu gitu ya, tatap muka dengan anak-anak. Dan salutnya lagi memang terima kasih sudah membangun kedisiplinan kepada Ratu. Jadi ke sekolah juga sangat terbantu, pengumpulan tugas tepat waktu dan lain sebagainya. Terima kasih. Jadi lebih ke disiplin ya Pak ya, lebih ke disiplin supaya semua, terutama protokol kesehatan dan yang paling utama memang kesehatan terlebih dahulu ya Pak ya, diutamakan oleh kita. Oke, berikutnya. Tadi ada pesan masuk kepada saya, ada pertanyaan yang diajukan kepada guru ini dari siapa ya? Saya kurang tahu. Dari Mari Ohara, orang tua siswa. Selamat pagi Bapak Ibu Guru, selamat pagi. Maaf kalau anak sedang mengalami kesulitan belajar dengan internet, tolong dibantu jika ada yang bertanya. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaannya akan saya langsung jawab saja begini. Ketika Bapak Ibu Guru memberikan materi atau pertanyaan, memang metode di SMP akan sangat berbeda dengan di SD. Mungkin ketika di SD, ketika ada yang bertanya, Bapak Ibu Guru langsung memberikan jawaban. Tetapi ketika di SMP itu, kita menerapkan siswa mencari terlebih dahulu. Terutama ada sekali contoh, terutama di siswa kelas 7, mungkin karena belum terbiasa membaca juga. Jadi kami menerapkannya begini. Ada yang contoh, Pak, soal yang ini bagaimana? Kalau saya pribadi langsung silakan baca kembali tugasnya seperti apa, begitu. Nah setelah mereka membaca kembali, si siswa chatting lagi ke saya, Pak saya sudah mengerti, terima kasih. Jadi kami mengarahkan supaya siswa mencari terlebih dahulu, supaya siswa itu mengerti sendiri. Ketika siswa sudah mentok, nah baru kita para guru akan memberikan clue untuk siswa bisa menjawab. Begitu Bapak Ibu tadi Mari Ohara ya. Jadi kami sekolah ingin supaya siswa terbiasa dengan yang namanya mencari dan disiplin mencari ilmu. Jadi tidak hanya kita memberi, tetapi kami ingin komunikasi belajar itu dua arah, tidak hanya dari guru memberikan tidak, tetapi siswa juga tetap mencari, seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain untuk pertanyaan yang cukup ya. Pak Pras mungkin tidak?
Tidak. Masih ada pertanyaan, Pak? Oh, boleh dibacakan aja dari situ, Pak Pres. Kurang jelas poinnya. Cuma mau bertanya mengenai tugas dan penilaiannya. Oh, tugas dan penilaiannya begini. Mungkin Bapak Ibu yang ada yang ingin menjawab dulu, Bu Meli ingin membantu, boleh menjawab dulu sebelum saya nanti bisa menambahkan. Selamat pagi Bapak Ibu. Untuk pertanyaan tadi yang barusan disebutkan tentang bagaimana penugasan dan penilaian. Untuk penugasan diberikan setiap kali pertemuan, bahkan mungkin kadang-kadang juga penugasannya bukan hanya berupa soal, tapi misalnya membuat rangkuman terhadap suatu materi. Jadi anak-anak belajar dulu mengenal misalnya ada materi baru. Kemudian untuk penilaiannya didasarkan kepada apa yang dikumpulkan oleh siswa, dan kami mengusahakan sebisa mungkin kami akan menilai itu pada hari itu juga. Tapi jikalau memang berkaitan dengan waktu dan banyaknya siswa yang mengumpulkan tugas, mungkin tidak selalu di hari itu kami menilainya. Tapi pasti kami akan nilai semua tugas itu dalam jangka waktu biasa 1 minggu. Gitu, pasti akan dikembalikan kepada siswa. Setelah dinilai, kemudian akan dikembalikan kepada siswa, dan siswa bisa melihat langsung nilai hasil dari apa yang dikumpulkan, dan biasanya Bapak Ibu guru akan memberikan komentar. Komentarnya bisa berupa kalau misalnya semua bagus atau nilainya sudah sempurna, kerja bagus, kemudian kalau masih ada hal atau jawaban yang salah, akan diberikan jawaban yang betulnya seperti apa. Itu yang biasa dilakukan oleh Bapak Ibu guru sama BRI. Itu saja mungkin sebagai. Terima kasih Bu Meli. Ya memang seperti itu teman-teman ya untuk penilaian Bapak Ibu. Dan memang untuk BDR ini, untuk penilaian bagi guru juga menjadi sangat sulit, terutama ketika menilai itu online. Biasanya kita Bapak guru-guru itu membaca dari buku langsung dan kita bisa membaca secara cepat. Tetapi ketika di online itu terkendala pertama pada saat ada rasa jaringan terjadi, maka penilaian akan semakin lama. Ketika kita membuka hasil siswa itu sulit, maka kita juga akan menunggu. Maka nilai yang harusnya cepat menjadi tertunda. Makanya kami Bapak Ibu guru mengusahakan secepat mungkin dalam waktu, mengusahakan kalau bisa sehari, tetapi kalau tidak bisa kami mengusahakan paling lama seminggu dan begitu. Dan penugasan juga tidak selalu penugasan. Di SMP itu, kalau saya pribadi bahkan kadang hanya memberikan materi. Silakan baca atau mencari materi tertentu, nanti kita akan diskusikan. Seperti itu. Jadi tidak selalu tugas-tugas yang pada akhirnya akan membebani para murid. Tidak. Kami tidak ingin ketika sudah masa sulit, terus siswa dibuat lebih sulit lagi. Kami tidak ingin seperti itu. Mungkin seperti itu Iren ya jawabannya ya. Dan sebentar lagi akan ada, di bulan September akan ada PTS. Jadi akan dibagikan juga hasil-hasil PTS. Oh iya, di awal September juga akan ada laporan kembali kepada orang tua hasil kinerja keaktifan. Kita beberapa minggu akan dari keaktifan siswa, siapa saja yang sudah mengerjakan seperti kemarin Bapak Ibu ya. Begitu Iren, sudah cukup jelas. Oh ada tambahan dari Bu Nani, silakan. Baik, tambahan untuk penilaian mungkin ya, waktu akhir Juli kemarin mungkin orang tua menerima raport sementara selama BDR itu dalam bentuk checklist. Tetapi nanti di akhir Agustus juga ada laporan orang tua untuk BDR ini dalam bentuk checklist. Tetapi nanti akan muncul angka total dari keseluruhan tugas. Jadi tetap nilainya itu dalam bentuk angka. Bapak Ibu orang tua siswa dan untuk siswa-siswa nanti akan bentuk angka. Sementara kemarin hanya bentuk checklist, melihat keaktifan dan melihat dari pengumpulan tugas yang dikumpulkan. Mungkin itu ya tambahannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Nani tambahannya. Masih ada pertanyaan Pak? Tidak. Kalau tidak, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 10,
kita akan tutup. Tetapi sebelum kita tutup acara ini, saya meminta ada 4 narasumber nih. Saya meminta semacam masing-masing satu kesimpulan lah dari pertemuan ini dan kiat-kiat atau apapun sebagai penutup kita. Kita mulai saja dari siapa dulu? Dari Pak Ahmad, boleh. Pak Ahmad, silakan Pak Ahmad. Kalau saya sebagai orang tua yang sering main keluar sendiri, situasi di lapangan, untuk situasi yang sekarang ini, untuk pembelajaran di rumah tetap mohon tetap dilaksanakan, jadi tidak ada tatap muka Pak, tetap di rumah karena menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian instruksi, karena untuk sekolah kita kan ada 2 instruksi, kita mengikuti instruksi dari pemerintah dan instruksi dari yayasan. Saya kira pemerintah punya kebijakan tersendiri, lihat situasi, memperbolehkan sekolah bisa bertatap muka, termasuk yayasan juga demikian. Tapi untuk saat ini, kalau saran saya tetap pembelajaran situasi yang sekarang lebih baik tetap di rumah. Kita jangan lihat zona hijau atau zona apa. Yang jelas saya tetap kalau situasi seperti ini masih tetap lihat perkembangan di lapangan dan instruksi dari pemerintah. Demikian. Dari pembicaraan ini kesimpulannya sih emang mending kita belajar di rumah, tapi dengan yang tadi Pak Leo bilang, Pak Leo enggak ngasih banyak tugas dan ada berapa hari kan materi gitu ya, jadi kan enak si anak enggak terlalu terbebani. Jadi itu buat saya bagus banget. Untuk semua mata pelajaran kayaknya lebih bagus begitu. Jadi anak tidak terlalu terbebani, terus juga enggak yang mendingan sekolah deh. Kalau sekolah kan enggak, masih bisa main atau gimana, ada represinya. Mungkin emang di rumah kan lebih ada game ya, tapi kalau menurut saya sih kurang bagus juga. Makanya saya juga batasin anak saya enggak terlalu banyak pegang HP selain untuk tugas. Tapi ada waktunya juga untuk bermain gitu. Ya gitu aja kali Pak. Terima kasih. Terima kasih Mama Radit. Dari Ibu. Kalau untuk saya dari tim kesehatan yang ada di lapangan, bagusnya kita belajar di rumah sampai situasi aman. Nanti juga kalau misalkan sudah aman, pemerintah akan mengeluarkan jadi tapi sebenarnya kalau anak-anak saya yang di rumah sebenarnya bisa ngikutin sih, walaupun jenuh, tapi kalau kita jelasin mereka bisa ngikutin. Jadi kesimpulan dari saya pada pagi hari ini saya pikir lebih baik belajar di rumah aja dulu sampai waktu yang tidak ditentukan kapan-kapannya sama pemerintah lah. Nanti juga pasti ada edarannya kalau udah bisa dilakukan di sekolah tatap muka, pasti ada pemerintah ada. Mungkin itu aja. Terima kasih banyak. Terima kasih Ibu. Nggak ada? Terakhir loh. Tidak ada Ibu? 3? Terima kasih. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber. Jadi yang saya bisa ambil di sini adalah perlu kerjasama dari semua pihak, baik sekolah, guru, orang tua, siswa, pemerintah, dinas kesehatan, terutama dari terdepan kami dari
Polri dan TNI, terima kasih. Kita yang pertama tetap harus menjaga protokol kesehatan, karena yang paling penting dan utama seperti yang tadi Pak Ahmad bilang adalah kesehatan paling utama. Jangan sampai kita lalai karena kita Amanukan itu masih zona hijau, kita terlena dengan zona hijau malah menjadi zona merah. Kita tidak ingin terjadi seperti itu. Dan yang kita harapkan dari guru tetap selalu belajar, bekerja keras. Terbukti dengan Bapak Ibu guru yang selalu saya perhatikan itu belajar lagi, ada aplikasi lagi, belajar lagi untuk kenyamanan kita bersama, memberikan pembelajaran yang menarik dan terbaik kepada siswa-siswi. Semoga dengan adanya kerjasama di semua pihak, kita dapat melaksanakan BDR dengan baik, terutama bagi seluruh siswa-siswi dan Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan kita dapat lewat dari pandemi ini secepat mungkin. Begitu mungkin. Terlebih, terima kasih juga peran orang tua yang sudah selalu menemani, mendampingi putra-putri yang sedang ada di rumah. Ada yang mendampingi full, ada yang tidak bisa mendampingi full, tetapi saya yakin tetap ingin mendampingi, terutama yang sudah memberikan kedisiplinan yang sangat tinggi kepada siswa-siswi untuk selalu belajar dengan baik, terutama dalam pengumpulan tugas-tugas kepada sekolah. Terima kasih sekali lagi. Sebelum ke penutup, kita akan berdoa bersama untuk menutup acara ini. Doa akan saya pimpin secara Katolik untuk Bapak Ibu yang lain yang beragama non-Katolik. Dipersilakan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapak, terima kasih penyertaan-Mu di hari ini, terlebih dalam pertemuan kali ini. Semoga apa yang kami bicarakan, apa yang sudah narasumber berikan informasi kepada kami semua dapat berguna bagi kami semua, terlebih dalam penanganan COVID-19 ini, sehingga pandemi ini dapat lebih cepat selesai. Ya Bapak, seluruh kegiatan sudah selesai. Sekarang kami akan lanjutkan segala kegiatan aktivitas kami masing-masing. Kiranya sertailah kami, dampingilah kami dalam aktivitas kami supaya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Terutama dampingilah para narasumber yang akan segera melanjutkan aktivitasnya, pulang ke rumah atau bekerja kembali. Sertailah mereka, dampingilah mereka, dan teruslah berikan kesehatan bagi mereka supaya dapat beraktivitas dengan baik dan nyaman. Doa ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu. Bunda Maria, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu, Mbak Ahmad, Bu Bunga, Ibu Amelia, dan Ibu Liana. Dengan begini, webinar kita kali ini, peran orang tua dan guru, sudah selesai. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung, Bapak Ibu dan siswa-siswi. Selamat pagi. Di dalam 2 minggu terakhir ini kita harus melindungi yang namanya kelompok rentan. Siapa saja? Tentunya salah satunya adalah anak-anak kita, para murid, anak-anak sekolah. Dengan demikian saya berharap para orang tua bersabar, karena memang sekolah itu penting. Tapi paling penting adalah keselamatan anak-anak kita. Demikian, Bapak dan Ibu boleh membaca Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2020. Sangat jelas disampaikan di situ tentang adaptasi kebiasaan baru sesuai dengan level atau zona kabupaten masing-masing. Demikian, terima kasih.